tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saya melakukan ini supaya saya bisa to serve others dengan lebih baik, lebih lama, lebih baik. Membantu, melayani, menolong yang lain lebih banyak, lebih luas. Siapa Bante yang lain itu siapa? Ya tidak usah jauh-jauh saudara. Kalau tidak bisa banyak-banyak ya keluarganya sendiri toh. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, teman-temannya, lingkungannya. Syukur bisa lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Jadi tidak selalu berpikir aku, tapi yang lain. Oh, besar sekali. Sikap mental yang seperti ini akan tercermin dalam perilaku dan memberikan dampak yang besar sekali. Yang pertama, keserakahan akan jauh berkurang. Karena kita selalu memikirkan untuk yang lain. Suamiku, istriku, anakku, lingkunganku, yang lain, bukan aku. Saya mengatakan kalau lagi pacaran ya selalu pacarnya tuh. Dia bisa mengendalikan diri. Jangan sampai pacarnya kecewa, sakit hati, yang busuk-busuk disimpan kan begitu. Semua untuk pasangannya. Apa mau dia, apa keinginan dia, apa hobi dia, apa kesukaan warnanya dia, selalu untuk dia, bukan untuk kita. Tapi nanti kalau sudah menikah, anaknya 1, 2, terbalik. Bukan dia untuk istrinya, dia menuntut dari istrinya. Kamu harus tahu saya. Lah, kok lain dulu, lain sekarang. Sang istri juga begitu. Dulu waktu pacaran selalu hanya memikirkan sang cowoknya ya. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang dia mau. Sepenuh hidup saya untuk kamu. Setelah anaknya lahir 1, 2, 3, sekarang menuntut. Kamu harus tahu saya toh. Terbalik. Kenapa kok tidak seperti dulu sepenuhnya untuk yang lain? Sekarang kenapa kamu minta untuk diperhatikan terus-menerus ya? Dia minta diperhatikan suaminya, anak-anaknya. Dia minta dibahagiakan suaminya, anak-anaknya. Suaminya, anak-anaknya harus mengerti segala sesuatu tentang dia. Jangan menyulitkan dia, jangan mengecewakan dia. Mengapa harus begitu? Tidak masuk akal. Satu orang menuntut banyak orang menyesuaikan dirinya untuk satu orang. Tidak masuk akal. Lebih masuk akal kalau satu orang untuk banyak orang daripada banyak orang untuk satu orang. Kan begitu. Kalau saya bisa berguna untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk banyak orang, lebih baik daripada banyak orang harus nuruti saya. Tidak masuk akal. Cenglinya di mana? Senglinya di mana? 5 orang, 6 orang harus ngopeni satu orang, menyenangkan satu orang. Kan lebih logis kalau satu orang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Keserakahan akan berkurang. Yang kedua, kebencian akan berkurang. Orang kalau memperhatikan yang lain, menghargai kehidupan, mengendalikan diri, kebencian dia akan berkurang. Andai kata suatu ketika terpancing timbul kebencian, sebentar. Karena kita belum menjadi orang suci. Ada perumpamaan yang bagus. Kalau timbul kebencian, dendam, ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, orang mencatat kebencian yang timbul, kemarahan yang timbul itu, dicatat seperti orang memahat batu. Jadi kebenciannya itu dilakukan seperti orang memahat batu. Wah, itu bertahan berpuluh-puluh tahun, ingat terus. Yang kedua, orang mempunyai kebencian juga, rasa tidak senang sampai timbul kebencian, kemarahan, tetapi seperti menulis di atas pasir. Ya, timbul sebentar. Tapi nanti kena angin, kena air, hilang. Udah hilang. Itu lebih baik. Tapi ada orang yang masih terpancing kebenciannya, kemarahannya, tapi seperti menulis di air. Hilang, wis ya wis, sudah selesai. Tapi yang paling baik, kalau timbul kebencian, kemarahan, lakukanlah seperti menulis di angin. Selesai.
tidak melekat sama sekali, sedikit pun tidak melekat. Wis ya wis, selesai sudah. Ya oleh karena itu saya sering mengatakan, ya dalam bergaul mesti begitu, ada begitunya. Termasuk di wihara Bante, oh ya termasuk di wihara. Kita semua yang hadir ini pengurus wihara bukan arahat semua. Kadang-kadang ada clash, kadang-kadang ada rasa tidak senang, biasa. Tapi saya menganjurkan, meskipun Anda suatu ketika bergesekan dengan siapapun di sini, apa pengurus, apa teman-teman sekebaktian, tetaplah datang ke wihara. Karena Anda datang ke wihara untuk belajar dhamma, bukan untuk mencari orang. Karena kalau dhamma itu diabaikan, aduh, kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kami datang untuk mencari dhamma, untuk praktek dhamma, bukan hanya untuk ketemu si A, si B, si C, tidak. Sekalian kita belajar benci ya benci, nanging seperti menulis di angin saja, baris-bar ya. Angin itu tidak bisa menempel ya, tidak ada bekasnya. Jangan kebencian seperti dipahat di batu, dia akan bertahan bertahun-tahun karena akan menimbulkan, memancing kebencian terus-menerus ya. Ibu bapak dan saudara-saudara, cinta kasih yang membentuk karakter kepribadian, kemudian kita berusaha untuk mewujudkan di dalam perilaku, akan memberikan manfaat, akan memberikan efek dampak yang sangat berharga sekali. Yang pertama, keserakahan kita akan jauh berkurang, dan yang kedua, kebencian akan jauh berkurang. Sikap seperti inilah yang membuat kita sering dikatakan berpikir positif, positive thinkings. Apa toh yang membuat dunia ini indah, saudara? Apa toh yang membuat Anda bahagia dan melihat dunia ini indah? Kalau saudara punya positive thinkings. Kalau kondisi mental saudara itu positif, Anda melihat semuanya indah. Aduh, bagus. Saya bertemu dengan saudara-saudara kita kemana-mana, saya bahagia. Tapi kalau Anda selalu berpikir negatif, 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 dan menuntut untuk diri Anda sendiri, semuanya akan menjadi tidak indah. Semuanya akan menjadi penderitaan. Karena saudara sendiri yang menjadi sumber penderitaan. Ada sumber penderitaan di dalam diri Anda, bukan dari luar. Kalau ada sumber kebahagiaan di dalam diri Anda, apapun yang saudara dekati, saudara temui, saudara lihat akan jadi kebahagiaan semua. Andai kalau kita sakit di rumah sakit, masih bisa. Kalau Anda sakit di rumah sakit berbaring, masih bisa berbuat untuk orang lain. Berbuat apa wong? Karena napasnya mau berbuat apa? Ya nafasnya itu dipakai untuk berbuat baik. Apa Pak? Meditasi, cinta kasih.